sama-sama panjatkan puji dan syukur karena pada pagi hari ini sebentar, oh ya sore maaf, ini agak disorientasi, Mas Rofi untuk itu. Karena pada sore hari ini kita kembali bisa mengadakan pertemuan silaturahmi nasional yang pada beberapa saat lalu harusnya pas masa pemilu, namun kita diundur masuk masa Lebaran sehingga baru hari ini. Karena setelah itu Pak Pur haji, jadi baru hari ini kita dipertemukan. Nah ini alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang pernah hadir di sini, ada juga yang baru pertama kali. Nah, sehingga di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan, ini adalah Padepokan Patrap, di mana pusat untuk pembelajaran sadar Allah itu di sini. Kemudian kita juga ada satu lahan, yaitu yang ada di sebelah timur, yang kita sering panggil dengan nama Gebyok, yang hari ini digunakan untuk menginap ibu-ibu. Kemudian ada di belakangnya lagi, belakang Gebyok, itu ada satu bangunan lagi. Nah ini sudah menjadi rencana Allah bahwa di Padepokan Patrap ini ada 3 pilar utama keilmuan. Yang pertama adalah mempelajari kesadaran melalui sadar Allah. Kemudian yang kedua adalah 3T, yang keempat adalah ATP. Nah, di pendopo utama ini adalah nantinya akan kita jadikan sebagai satu tempat pembelajaran praktek terhadap latihan ke arah sadar Allah. Nah, kemudian yang di Gebyok itu nanti adalah untuk latihan 3T sebagai laboratoriumnya. Nah, sehingga yang di belakang Gebyok itu adalah untuk ATP, sehingga nanti ada beberapa pelatihan kerja atau yang lain-lain itu ada di sana. Nah, ini perlu kami sampaikan agar Bapak Ibu hari ini yang baru pertama kali hadir di Padepokan bisa melihat situasi yang ada, kemudian di sini juga disinkronkan dengan apa yang kita pelajari di sini. Nah, sehingga mungkin hari ini kita ada di Padepokan gedung utama ini, sehingga kita perlu kenalkan sebetulnya sebelah ini musola, sehingga apabila kita dalam keseharian sering sholat di musola. Kemudian tempat wudhu ada di samping. Kemudian di sini ada 4 kamar mandi yang ada di luar itu. Kemudian depan ruangan sama di dapur itu ada 2. Sehingga silakan nanti barangkali ada yang memang memerlukan itu bisa digunakan semuanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita sama-sama mengucapkan syukur karena bukan hanya kesempatan, waktu dan biaya, namun pada saat ini kita masih diperjalankan di dalam perjalanan rohani, karena tidak semua orang itu digerakkan untuk menjalani satu perjalanan yang seperti ini. Nah, sehingga wajib bagi kita yang sudah terpilih untuk diperjalankan dalam perjalanan menuju pada pengenalan Allah. Nah, di sini insya Allah kita setelah opening ini, setelah mengenalkan, sebenarnya saya mau mengenalkan beberapa pengurus utama dan sesepuh, mungkin nanti kita panggil beberapa rekan-rekan yang mungkin tidak semuanya, namun bisa mewakili bahwa oh ini adalah selain Pak Pur, nanti juga mungkin Bu Yul berkenan, dan ada sesepuh lain Mbah GP dan lain-lain mungkin bisa maju, bisa hadir ke depan untuk diperkenalkan dengan rekan-rekan yang barangkali belum kenal. Nah, kemudian sholawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliaulah contoh perilaku bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, sehingga
Mari kita sama-sama di sini dalam nanti judulnya sih pemantapan sadar Allah. Karena memang dari yang hadir ini sudah banyak sekali atau berkali-kali hadir di sini. Mungkin paling juga nanti materinya itu. Karena memang di sini ada 3 pilar itu. Tidak akan lepas dari keluar pembicaraan itu, hanya ada sesuatu hal yang baru pada pertemuan ini. Nah, ini mohon nanti bisa dicermati, kemudian ditanyakan langsung apabila memang ada yang ingin ditanyakan, karena memang nanti kita akan latihan praktek, walaupun praktek di dalam keseharian adalah di rumah. Karena belajar kesadaran, belajar menuju kepada Allah itu tidak bisa dilakukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Mungkin nanti akan kita dengar beberapa cerita dari kawan. Oh, saya sudah berapa tahun, Mbah Kepe berapa tahun Mbah Kepe? 10 tahun. 10 tahun. Apakah sudah nyampe Mbah? Belum. Oh, belum. Nanti ada Kisunan mana ya tadi ya? Kisunan ada di sana, itu lebih lama lagi. Nggak usah itu Pak Pur saja. Pak Pur berapa lama dan bagaimana perjalanan dari perjalanan menuju ke Allah itu yang seperti apa? Nah, ini harus kita jadikan sebagai satu pelajaran, bahwa pada saat kita itu mempelajari sesuatu yang seolah simpel namun perlu satu ketekunan. Nah, ini jadi bisa lebih membekali perjalanan kita. Baik, hari ini sebagai opening kami juga perlu kenalkan bahwa di sini ada beberapa kegiatan yang sifatnya ya tadi, bahwa kita belajar ma'rifat itu bukan hanya duduk zikir meditasi, itu enggak. Makanya ada di depan itu ada produk-produk yang dihasilkan oleh rekanan ataupun jemaah dari DNSA yang ada di Solo. Nah, itu adalah merupakan suatu aplikasi dari ATP. Nah, ini mohon jangan disalahpahami tentang loh kok ma'rifat kok dodolan. Nah, ini perlu klarifikasi yang lebih. Nah, baik, untuk kesempatan ini bagi yang belum kenal mungkin kita akan apabila dengan Pak Pur semuanya sudah kenal nggih? Sudah kenal. Nah, ini mohon kehadirannya Pak Wid, Sekretaris Yayasan. Pak Wid pundi nggih? Nah, niki Pak Wid, niki barangkali yang belum kenal dengan Pak Wid. Nah, ini adalah Pak Wid. Monggo Pak Wid nanti akan menerangkan ini 2 hari ini mau ngapain. Nah, ini kuncinya di Pak Wid. Nah, Pak Wid nanti pergi nggak ngurusi acara, monggo ditegur. Nah, itu karena memang tugas kita itu seperti itu. Kami adalah melayani Bapak Ibu yang datang ke sini. Pada saat kami tidak amanah terhadap apa yang menjadi tanggungan pelayanan di sini, ya silakan tegur gitu. Dan kita harus sama-sama sepakat bahwa kita menuju ke Allah, kita ingin belajar ke arah sana, sehingga mari kita luruskan niat kita. Kesini ini mau sekedar ketemu kawan-kawan lama, atau memang kita benar-benar pengen memperdalam apa yang laku kita itu. Nah, sehingga belajar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pur ini jadikan sebagai sebuah syariat kita untuk menuju kepada laku yang kita ingin terapkan. Karena laku pun tanpa ilmu juga nggak akan ada artinya. Nah, sehingga hari ini 2 hari ini nanti Pak Wid akan menerangkan. Nah, kemudian Pak Pur sudah kenal semuanya. Nah, mungkin nanti sama Pak Pur sendiri akan dikenalkan lebih dalam mengenai Padepokan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada sesepuh juga. Siapa nih? Ada Mbah GP. Mbah GP itu yang ini. Nah, ini Mbah GP. Ini adalah sesepuh di Padepokan. Bodyguard Padepokan. Nah, apabila pengurus Padepokan banyak. Ini ada Pak Poyo, ada termasuk juga sesepuh juga. Kemudian Mbah Wahid, Pak Wahid, nggak tahu di mana tadi. Pak Wahid, terus Mas Mul, dan nggak bisa kami sebut satu-satu. Pokoknya yang kelihatan pakai baju seperti ini itu yang ngelola Padepokan. Kemudian ditambah lagi yang pakai baju seperti Pak Pur ini adalah yang ngelola baik Padepokan ataupun yayasan. Nah, ini Pak Wahid ini. Ini Pak Wahid. Pak Wahid terutama bagi laki-laki yang ingin belajar tentang pijat memijat.
secara cepat, tapi terapis ini bukan tukang pijat, terapis ini dengan beliau. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa di Padepokan ini bukan mempelajari menuju ke Allah itu bukan hanya sekedar kita duduk zikir, enggak. Kita adalah banyak sekali aplikator-aplikator di dalam ATP. Nah, nanti barangkali pada waktu senggang kita bisa bercerita dengan beliau-beliau ini. Ilmu yang sangat-sangat banyak. Dan satu lagi, hari ini ada tamu, yang semuanya tamu istimewa ya. Tapi saya ingin memperkenalkan salah satu kawan kita, Pak Mustafa. Angkat tangan Pak Mustafa. Bisa berdiri, Mas Anam bisa dibantu. Nah, ini Pak Mustafa, rumahnya di Lampung. Beliau adalah tunanetra. Nah, bagaimana? Apa yang kita pikirkan saat ini? Ternyata dari Lampung guna mempelajari sebuah ilmu itu demikian semangatnya. Yang misalkan saya yang mungkin bisa lihat dan segala macam. Beliau adalah dari sana sendiri. Nah, kemudian di perjalanan juga sendiri. Turun di sini juga sendiri. Saya dulu bayangkan pas kuliah di Bandung turun yang nama Cilenyi itu mana itu nggak tahu. Itu mau ke Jatinangor ke kanan atau ke kiri itu juga nggak tahu. Pokoknya tahunya itu ini bis mana ini? Salah ke arah ini Sukabumi. Nah, beliau ini adalah dari sana. Nah, kenapa saya ceritakan ini cukup istimewa? Karena kita melihat satu semangat. Nah, jadikan pertemuan ini juga merupakan suatu semangat untuk belajar. Sehingga harapannya adalah pulang nanti harus bawa sesuatu. Amin. Itu, pulang nanti harus bawa sesuatu, perubahan dan segala macam. Terima kasih Pak Wahid. Kemudian saya tidak berlama-lama, ini nanti sambil jalan pengenalan Padepokan. Silahkan nanti yang ingin tahu tentang apapun, baik itu dari kategori sadar Allahnya, 3T-nya ataupun ATP secara aplikatif yang dijalankan di Padepokan, monggo. Di sini juga ada Kisunan senior kita, ada Mbah Bejo senior dari DNSA. Nah, itu tempat kita bertanya ya. Di luar nanti materi bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Ada Mas Mul ini juga senior dedengkotnya Padepokan ini, nggak pernah pergi karena rumahnya di sini, di belakang sini. Baik, untuk selanjutnya ini opening pengenalan dari saya. Untuk selanjutnya Pak Wid akan memberikan arahan materi kita pada hari ini. Nanti dilanjutkan oleh Pak Pur materi pertama. Monggo Pak Wid untuk memberikan arahan dan sedikit gambaran mengenai program kita hari ini secara singkat agar nanti kita mulai jam berapa Pak Pur untuk materi Pak Pur? Setelah selesai Pak Wid langsung Pak Pur nggih. Monggo Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'da. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu-ibu di Padepokan Patrap ini. Kalau dilihat dari data yang saya tulis itu banyak yang sudah pernah datang ke sini, jadi tidak asing lagi di sini. Tapi ada beberapa yang baru pertama kali di sini. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Hasim tentang lokasi atau fasilitas-fasilitas yang ada di Padepokan ini. Nah, nanti selebihnya ada apabila ada yang perlu disampaikan, ada ditanyakan, silakan untuk langsung tanya ke saya nanti. Misalkan penginapannya di mana, tempatnya di mana, terus ada yang masih bingung kamar mandi dan sebagainya, kan tadi masih bingung saya lihat itu. Nah, silakan ditanya-tanya saya bisa Pak Bu ya. Monggo. Lalu acara ini kita mulai memang batu asar dengan pertimbangan. Jadi tadi yang kawan-kawan yang sudah datang di siang itu bisa istirahat dan bisa acaranya kita santai. Nah, itu. Terus sudah untuk susunannya tidak perlu saya sampaikan, sudah saya share di grup ya Pak Ibu ya. Nah, di grup itu selain seperti itu. Dan mohon pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan ini bila ada yang perlu disampaikan tentang
fasilitas dan pelayanan, silahkan untuk menghubungi kami, menghubungi saya. Demikian bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini langsung ke Pak Pur berkaitan dengan materi yang sudah ada di susunan. Dapat. Anjlok. Anjlok. Anjlok, Pak. Airnya akuarium dimatiin dulu. Kolam. Taruh pompa.